Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI Sadai Magelang. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 kita akan melihat perikop perintah supaya saling mengasihi. Kita akan baca keseluruhan ayat tersebut. Namun saya bacakan 2 ayat Bapak Ibu Saudara ya, penekanannya yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ayat 14 dan sampai ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah-buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, Sahabatku. Sungguh berbahagia bagi setiap kita yang dijadikan sahabat oleh Yesus Kristus yang agung, yang mulia. Kadang-kadang kalau dalam dunia ini kita menjadi sahabat salah seorang pejabat dunia ataupun salah satu orang terhormat, ya katakanlah sahabat dari salah satu para menteri atau sahabat dari presiden sendiri, kita akan sangat berbahagia bisa foto bersamanya. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara yang sering kali mengupload foto-foto, diupload keluarga, banyak orang tahu, wow, dia bersahabat dengan seorang yang terhormat. Nah, hari ini kita bersyukur kita adalah sahabat dari Sang Mulia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dikatakan kamu adalah sahabatku. Judul firman Tuhan adalah sahabatku. Sahabat Bapak Ibu siapa? Yang terutama tentunya sahabat kita yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lalu kita punya sahabat banyak di dalam dunia ini ya, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam bagian observasi dalam surat Yohanes ini. Injil Yohanes, tentu kita akan melihat pribadi Yesus, juga terutama murid-muridnya yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Dan juga ada orang-orang percaya, bahkan firman Tuhan ini, Injil ini ditujukan kepada seluruh orang percaya. Dalam bagian interpretasi kita akan melihat ya, saya akan membahas lebih kepada 2 ayat yang kita baca. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Dikatakan bahwa yang pertama, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Kita lihat bersama-sama ya, apa sih perintah Tuhan di dalam ayat-ayat tersebut dalam firman Tuhan. Kuncinya di ayat 17 Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, meskipun lembaga Alkitab sudah menuliskan ya, perintah supaya saling mengasihi. Di ayat 17 ditutup dengan kata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, inilah kehendak dan perintah Yesus sebagai sahabat kita. Salah satu perintah, ada banyak perintah Tuhan Yesus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berikut dalam bagian interpretasi dikatakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Seorang sahabat, dia sangat mempercayai sahabat-sahabatnya. Sampai kadang-kadang sebagai sahabat kita gampang curhat kepada sahabat kita karena kita percaya bahwa sahabat kita itu sangat baik dan lain sebagainya. Sehingga kita mempercayakan hal-hal pribadi, ya hal-hal yang mungkin orang lain tidak ketahui tapi hanya sahabat-sahabat yang mengetahuinya. Nah, di dunia pun kita memiliki sahabat yang dapat dipercaya dan juga mengasihi kehidupan kita. Nah, dalam hubungan persahabatan tentu ada saling mendengarkan, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Ada banyak yang kita korbankan demi seorang sahabat. Bahkan dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh
kasih setiap waktu, bahkan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, sahabat sejati kita Tuhan Yesus Kristus itu melebihi dari semua itu. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bagian aplikasi ya, kita masuk bagian aplikasi. Dalam bagian aplikasi kepada sahabat-sahabat Kristus, kepada siapa itu? Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah dikatakan bahwa dia menyatakan isi hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai sahabat kita yaitu Yesus, dia pun menyatakan isi hati Bapa kepada kita. Apa yang dia terima dari Bapa, dia sampaikan kepada kita semua. Tidak ada yang dia sembunyikan. Apapun itu dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sekarang yang tidak hidup berdampingan lagi bersama Yesus sebelum, maksud saya berbeda dengan murid-murid yang masih hidup berdampingan setiap harinya secara fisik bersentuhan dengan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Namun kita sekarang pun dapat mendengarkan nasihat Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan dan apa yang dia terima dari Bapa. Kita bisa membacanya, mendapatkan rahasia-rahasia itu melalui firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabat Kristus dimanapun kita berada saat ini, Allah menyatakan isi hatinya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu kerinduannya untuk menyelamatkan isi dunia ini. Dia sangat ingin, ini kerinduan Allah yang terbesar, ingin menyelamatkan seisi dunia ini. Manusia-manusia yang diciptakan ingin semuanya itu selamat, menikmati kehidupan yang kekal. Dan Allah ingin mengutus setiap gerejanya untuk pergi ke tengah-tengah dunia, menjadi alat anugerah Allah, memperkenalkan Kristus sebagai Sang Juru Selamat bagi setiap pribadi, bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Yesus Kristus harus diperkenalkan kepada dunia. Siapa yang harus memperkenalkan Juru Selamat tersebut? Para sahabat Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang kita kasihi. Dan kita harus memiliki kerinduan yang sama seperti Tuhan Yesus. Rindu supaya setiap orang menerima Juru Selamat dan menikmati keselamatan itu yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam bagian aplikasi ya, dalam ayat 16 dikatakan bahwa kita harus menunjukkan buah. Buah adalah ketika kita pergi, kita menyampaikan kesaksian kepada orang lain dan kita dapat membawa jiwa itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16 dikatakan, saya tidak membahas tentang Allah memilih kita Bapak Ibu Saudara ya, lebih kepada ayat 16b dan c. Dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita sebagai sahabat Tuhan Yesus, apa yang kita minta kepada Bapa juga diberikan kepada kita. Ini istimewanya menjadi sahabat Kristus. Sangat dipermudah hidup kita di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita juga mau jadi sahabat yang dapat diandalkan, dapat dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Melakukan apa yang menjadi kerinduan seorang sahabat kita Yesus dan apa yang menjadi perintahnya. Karena sebenarnya dia hanya bukan sekedar sahabat kita, tapi dia Tuhan kita. Dia Tuhan kita, dia Raja kita, dia pemimpin hidup kita. Tapi dia berkata, kamu sahabatku, bukan hanya sekedar orang-orang yang hanya menjadi hambanya atau bawahannya, tapi kita disebut sahabat, orang-orang yang dikasihinya. Apa buktinya? Kita adalah sahabat Kristus, yaitu saat kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan taat, melakukan perintahnya. Dengan kita melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, ya, hidup saling mengasihi di antara sesama manusia, saling mengasihi antara orang lain, sesama kita, keluarga kita dalam ayat 17. Ini perintahnya. Jikalau kita melakukan perintahnya, maka itulah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan saat kita taat kepada firman-Nya dan hidup saling mengasihi, banyak orang dapat melihat kesaksian hidup kita dan mereka pun diselamatkan.
Dan itulah buah-buah yang dapat kita hasilkan sesuai dengan kehendaknya di dalam ayat 16. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah jemu menjadi sahabat Kristus. Mari kita lakukan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Hidup berkenan di hadapan Tuhan dan teruslah menjadi saksi supaya buah hidup kita itu memberkati banyak orang dan orang tersebut pun datang mengenal Tuhan Yesus. Beritakan Yesus kepada dunia ini melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan pokok doa tertentu atau menyampaikan kesaksian baik mujizat yang terjadi dalam keluarga, baik pemulihan masalah keluarga, kesembuhan dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mulia, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana kami adalah orang-orang yang istimewa di hadapan-Mu. Engkau yang mulia mau menjadikan kami sahabat-sahabat-Mu. Kami mau menjadi sahabat yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, dan juga dapat melakukan perintah-Mu, supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain, dan dunia dapat melihat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Banyak orang dapat melihat Kristus dalam hidup kami, dan mereka pun dapat menerima Engkau, dan tolong kami berikan kemampuan untuk kami mewartakan juru selamat kepada dunia supaya banyak orang diselamatkan sesuai dengan kerinduan hati-Mu. Ya Yesus, terima kasih. Tuhan, keluarga GPD LSD Magelang bersyukur kepada Allah karena keluarga GPD LSD Magelang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.